Permintaan maaf Fernando Ari, kesalahan fatal yang membuat netizen berang, bahkan pelatih timnas juga berang. Menpora Dito bongkar fakta mengejutkan di balik kekalahan Indonesia dari Irak. Misi rahasia Filipina di Jakarta targetkan kemenangan setelah kekalahan dramatis. Skuad tidak seimbang, Indonesia punya 4 bek kiri hebat tapi minus penyerang murni. Jiwa seorang Islam sejati, ternyata Aiman Hussein sengaja tak golkan penalti kedua ke gawang Hernando Ari. Striker 28 tahun itu junjung tinggi sikap fair play. Berikut penjelasan berita ini sesungguhnya. PSSI ungkap alasan J. Idzes tetap disimpan saat timnas Indonesia dibekuk Irak. Drama 5 gol warnai kemenangan Vietnam atas Filipina. Nasib timnas Indonesia ditentukan di matchday pamungkas. Kondisi rumput SUGBK kompak dikomplain Asnawi Mangkualam dan pemain Irak. Lapangan tak rata hambatan performa timnas Indonesia. Dendam membara, Tom Saintfiet berjanji hadang Indonesia. Rencana Filipina untuk balas kekalahan dari Vietnam. Drama ruang ganti, Hernando Ari terpuruk, Erick Thohir beri motivasi mengguncang timnas. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Permintaan maaf Hernando Ari, kesalahan fatal yang membuat netizen berang, bahkan pelatih timnas juga berang. Dalam pertandingan kelima grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, kiper timnas Indonesia, Hernando Ari, melakukan kesalahan fatal yang membuat timnya kalah dari Irak pada Kamis 6/6/2024. Blunder Hernando terjadi pada menit ke-88 ketika Ali Jassim dari Irak berhasil mencuri bola dan mencetak gol. Kesalahan Hernando dimulai ketika ia mencoba membangun serangan dari belakang, namun pergerakannya terbatas oleh tekanan pemain Irak. Ia mencoba melewati Ali Jassim, tetapi Jassim lebih cepat dan berhasil merebut bola, kemudian menendangnya ke gawang Indonesia. Sebelumnya, Hernando juga sudah kebobolan melalui penalti yang dieksekusi oleh penyerang Irak, Aiman Hussein, pada menit ke-54. Setelah pertandingan, Hernando terlihat menyesal dan meminta maaf melalui akun Instagram pribadinya dengan menggunakan emoji permintaan maaf yang ditujukan kepada para fans timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, menunjukkan sedikit kekecewaan terhadap kiper asal Semarang tersebut. Ia memutuskan untuk memberikan waktu 2 hari kepada Hernando agar bisa memulihkan mental dan kembali ke performa terbaiknya. Dukungan untuk Hernando pun mengalir dari rekan-rekan satu timnya, terutama dari sesama penjaga gawang. Syahrul Trisna, kiper Persikabo 1973 yang pernah dipanggil Shin Tae-yong bersama Hernando, memberikan semangat dan pengertian bahwa risiko kesalahan selalu ada bagi setiap penjaga gawang. Dukungan juga datang dari Maarten Paes, kiper naturalisasi timnas Indonesia, yang meminta Hernando untuk fokus pada pertandingan berikutnya dan melupakan momen sulit tersebut. 4-0.
bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Menpora Dito bongkar fakta mengejutkan di balik kekalahan Indonesia dari Irak. Menteri Pemuda dan Olahraga dalam kurung Menpora Dito Aryo Tejo angkat bicara mengenai kekalahan timnas Indonesia dari Irak dalam lanjutan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada laga kelima grup F di Stadion Utama Gelora Bung Karno dalam kurung SUGBK Jakarta, Kamis dalam kurung 6 Juni 2024, tim Merah Putih harus menyerah 0-2 dari Irak. Kekalahan ini disayangkan karena memperkecil peluang skuad Garuda untuk melangkah ke putaran ketiga. Meski begitu, tim asuhan Shin Tae-yong sebenarnya tampil dominan di babak pertama sebelum akhirnya kebobolan di babak kedua. Menpora Dito Aryo Tejo merasa hasil pertandingan seharusnya bisa berakhir imbang. Ia menilai bahwa penalti yang diberikan kepada Irak akibat handsball Justin Hubner seharusnya tidak terjadi. Kalau tidak ada handball, saya rasa hasilnya seri, ujarnya. Dito juga mengakui bahwa permainan timnas Indonesia semakin bagus, meski kekalahan ini mengecewakan. Ia menyebut bahwa tim menunjukkan performa luar biasa hingga akhir pertandingan dan bahwa kekalahan ini akan menjadi bahan evaluasi penting. Dito juga mengomentari pandangan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Menurutnya, Erick sepakat bahwa timnas Indonesia telah menunjukkan permainan terbaik melawan Irak, meski masih banyak aspek yang perlu dievaluasi. Erick Thohir setuju bahwa permainan sudah bagus, namun ada catatan yang perlu diperbaiki ke depannya, jelas Dito. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Misi rahasia Filipina di Jakarta targetkan kemenangan setelah kekalahan dramatis. Timnas Filipina tiba di Jakarta pada Jumat dalam kurung 7 Juni 2024 sore waktu Indonesia Barat. Kedatangan ini terungkap melalui Instastory Kevin Ray Mendoza, pemain Filipina yang juga membela Persib Bandung. Pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, Kevin mengunggah foto dengan lokasi di Jakarta, menandakan bahwa Filipina melakukan recovery cepat setelah pertandingan melawan Vietnam di Hanoi pada Kamis malam. Kurang dari 24 jam setelah pertandingan, tim sudah berada di Indonesia. Laga antara timnas Indonesia dan Filipina akan digelar pada Selasa dalam kurung 11 Juni 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno dalam kurung SUGBK. Meskipun Filipina baru saja kalah 2-3 dari Vietnam dan resmi tersingkir dari kualifikasi Piala Dunia 2026, mereka tetap menargetkan kemenangan saat melawan Indonesia. Pelatih Filipina Tom Saintfiet memberikan ucapan selamat kepada tim Vietnam dan mengapresiasi dukungan penggemar mereka. Saya ingin mengucapkan selamat kepada tim Vietnam dan suasana yang dibawakan para penggemar hari ini, ucap Saintfiet. Saya puas dengan kinerja seluruh tim. Para pemain perlu belajar dan mendapatkan banyak pengalaman dari kekalahan ini, tambahnya. Pelatih asal Belgia itu juga meminta dukungan dari supporter Vietnam untuk pertandingan melawan Indonesia. Ia berharap kemenangan Filipina atas Indonesia dan kemenangan Vietnam atas Irak akan membawa Vietnam ke putaran ketiga. Saya berharap juga mendapat dukungan dari supporter Vietnam di laga terakhir, ujar Saintfiet. Jika kita menang melawan Indonesia dan Vietnam menang melawan Irak, tim Vietnam yang akan melaju. To the top, I don't care what's in my way,
I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Skuad tidak seimbang, Indonesia punya 4 bek kiri hebat tapi minus penyerang murni. Timnas Indonesia tidak mempunyai penyerang murni jempolan sehingga menaruh Ragnar Oratmangoen sebagai ujung tombak. Timnas Indonesia memiliki skuad yang tidak simetris setelah digencarkannya pemain naturalisasi oleh PSSI. Kondisi tersebut makin terlihat saat tim Garuda dikalahkan Irak pada laga kelima grup F kualifikasi Piala Dunia 2026. 2 gol tersebut tidak berhubungan dengan skuad asimetris Indonesia. Tetapi kondisi ini tetap menarik untuk dicermati. Shin Tae-yong kini memiliki 4 bek kiri berkualitas berupa 3 pemain blasteran dan 1 pemain lokal di luar negeri. 3 pemain naturalisasi di pos bek kiri itu meliputi Calvin Verdonk, Shaine Patinama, dan Nathan Chuaon. 1 pemain produk Liga 1 yang bersaing dengan mereka adalah Pratama Arhan. 4 nama besar tersebut memperebutkan 1 tempat di line up pilihan Shin Tae-yong, jumlah yang rasionya terlalu besar. Sementara itu di lini depan, Indonesia tak kunjung mempunyai penyerang murni di level yang sama. Terdapat Dimas Derajat yang konsisten di Liga 1, tetapi belakangan Shin lebih memilih Rafael Struijk. Struijk pun terbilang striker belum jadi karena baru berusia 21 tahun dan belum menjadi starter reguler di tim senior ADO Den Haag. Ia pun lebih sering bermain di posisi sayap saat dipercaya mentas, walaupun sebentar di klub Liga Belanda itu. Pada laga melawan Irak kemarin, pilihan teranyar Shin Tae-yong di posisi nomor 9 itu jatuh pada Ragnar Oratmangoen. Namun patut diingat pemain muslim tersebut tidak bermain sebagai penyerang di level klub, melainkan gelandang serang dalam kurung pemain nomor 10. They don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared I walk a straight path. Not many can say. Jiwa seorang Islam sejati, ternyata Aiman Hussein sengaja tak golkan penalti kedua ke gawang Hernando Ari. Striker 28 tahun itu junjung tinggi sikap fair play. Berikut penjelasan berita ini sesungguhnya. Pernyataan jujur striker Irak Aiman Hussein yang ternyata sengaja menendang penalti ke atas gawang Hernando Ari mengejutkan publik. Hal itu dia lakukan ternyata karena alasan ini. Timnas Indonesia lagi-lagi harus menerima kekalahan memalukan dari Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di laga yang disaksikan puluhan ribu pasang mata itu, Timnas Indonesia di babak pertama mampu mengendalikan permainan dengan baik. Bahkan tim Irak sendiri terlihat tidak berkutik untuk melakukan build up dari bawah karena sering dipressing oleh pemain Timnas Indonesia. Namun fakta mengejutkan justru terungkap setelah laga itu selesai. Saat ditanya oleh wartawan tentang eksekusi penalti yang tampaknya disengaja melambung, Aiman Hussein memberikan jawaban mengejutkan. Aiman mengakui kalau tendangan penalti itu sengaja dia tendang ke atas karena alasan pelanggaran yang ditiup wasit tidak valid. Aiman Hussein mengetahui kalau rekannya itu melakukan diving dan dia memilih fair play untuk tidak membobol gawang Hernando Ari untuk kedua kalinya. Itu sangat buruk. Saya melakukan tugas saya cukup baik di tendangan pertama dan kami merayakan gol itu, kata Aiman Hussein. Saya katakan pada rekan saya apakah dia terkena kiper Indonesia?
Dia katakan tidak, tapi dia melakukan sedikit sentuhan untuk jatuh dan saya pikir itu cukup buruk, jelasnya. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always. PSSI ungkap alasan Jay Itzes tetap disimpan saat timnas Indonesia dibekuk Irak. PSSI mengungkapkan alasan Jay Itzes tetap disampaikan pada laga kelima grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kontra Irak di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis 6/6/2024. Hal tersebut diungkapkan oleh anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI, Arya Sinulinga. Menurut Arya Sinulinga, Jay Itzes harus diistirahatkan karena baru tiba di Jakarta kurang dari 24 jam jelang kick-off pertandingan. Jay Itzes telat bergabung dengan skuad timnas Indonesia lantaran lebih dulu membela Venezia FC yang sukses promosi ke Serie A musim depan. Karena tadi dia (Jay Itzes) mungkin masih jet lag sehingga walaupun masuk ke line up tapi enggak bisa tanding, ucap Arya Sinulinga saat ditemui seusai laga kontra Irak. Karena mungkin dia capek banget. Dikatakan Arya, pemain kelahiran Belanda itu diperkirakan akan masuk starting 11 timnas Indonesia pada laga terakhir grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Filipina. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. Drama 5 gol warnai kemenangan Vietnam atas Filipina. Nasib timnas Indonesia ditentukan di matchday pamungkas. Vietnam sukses menaklukkan Filipina 3-2 dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup F di Stadion Maidin, Hanoi, Kamis (6 Juni 2024. Vietnam menantang Filipina di Stadion Maidin, Hanoi untuk tetap menatap peluang lolos ke putaran ketiga Piala Dunia 2026 zona Asia. Sedangkan Filipina walau sudah dipastikan tak lolos tetap tak ingin kalah karena mereka kini punya sejumlah pemain naturalisasi baru. Laga ini juga jadi krusial buat timnas Indonesia yang baru saja kalah 0-2 dari Irak di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) tadi sore. Andai Vietnam tak menang dalam laga ini, Indonesia dipastikan lolos ke putaran ketiga. Laga Vietnam versus Filipina juga menjadi debut pelatih anyar The Golden Stars, Kim Sang-sik. Tipikal pelatih Korea, Kim Sang-sik juga menurunkan skema 3 back seperti Shin Tae-yong untuk timnas Indonesia. Vietnam mencoba menginisiasi penguasaan bola sejak awal, sedangkan Filipina mengandalkan serangan balik. Skor 0-0 bertahan hingga babak pertama berakhir. Di babak kedua, Vietnam kembali melakukan penguasaan bola lebih dulu. Namun Filipina justru sempat mencetak gol lebih dulu pada menit ke-62. Secara singkat akhirnya skor 3-2 untuk kemenangan Vietnam jadi hasil akhir pertandingan. Dengan hasil ini Vietnam masih membuka kesempatan lolos untuk ke putaran ketiga. Namun mereka harus menang atas Irak saat tandang, lalu berhitung dengan timnas Indonesia andai poin mereka sama. Sedangkan Indonesia mesti menang di matchday pamungkas saat bertemu Filipina.
make some progress. I can see that they compare. I think everyone's against me. Maybe Kondisi rumput SUGBK kompak dikomplain Asnawi Mangkualam dan pemain Irak, lapangan tak rata hambatan performa timnas Indonesia. Kondisi rumput Stadion Utama Gelora Bung Karno dalam kurung SUGBK dikeluhkan baik timnas Indonesia ataupun Irak pasca laga pada Kamis dalam kurung 6 Juni 2024. Timnas Indonesia takluk 0-2 dari Irak dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno dalam kurung SUGBK Kamis sore. Dalam laga ini, kedua tim kompak mengeluhkan soal kondisi lapangan SUGBK. Padahal sehari sebelumnya, Ketum PSSI Erick Thohir bilang oke-oke saja saat mengecek kondisi rumput stadion berkapasitas 78.000 penonton itu. Kapten Timnas Indonesia Asnawi Mangkualam mengkritisi kondisi rumput di konferensi pers pasca laga. Kondisi lapangan hari ini memang kurang baik dan memang sudah diperingatkan beberapa minggu sebelumnya, ujar Asnawi Mangkualam. Asnawi juga mengatakan bahwa struktur lapangan yang tidak rata itu memengaruhi pemain, sehingga itu juga berpengaruh pada permainan timnas Indonesia. Kalau Stadion GBK kita berharap jauh lebih baik dibanding pertandingan sebelumnya lawan Vietnam, ujar Asnawi. Memang ada perubahan dari saat lawan Vietnam, tetapi tidak jauh berbeda. Beberapa struktur lapangan yang tidak rata cukup berpengaruh juga buat para pemain, tambahnya. Sementara itu dari skuad Irak, Ayman Hussein mengatakan lapangan SUGBK kurang bagus meski dirinya terpukau dengan atmosfer supporter. Atmosfernya sangat bagus. Stadionnya bagus, kata Ayman Hussein pada sesi jumpa pers seusai pertandingan. Tetapi saya tidak bisa bilang sangat bagus. Karena mereka dalam kurung Indonesia masih harus memperbaiki beberapa aspek, tambahnya. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. Dendam membara, Tom Saintfiet berjanji hadang Indonesia. Rencana Filipina untuk balas kekalahan dari Vietnam. Pelatih timnas Filipina Tom Saintfiet bertekad untuk menjegal langkah timnas Indonesia pada laga terakhir grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Filipina baru saja mengalami kekalahan dramatis dari Vietnam pada Kamis dalam kurung 6 Juni 2024. Skuad The Ascals kalah 2-3 dari Vietnam di Stadion Nasional Mai Dinh, Hanoi. Meskipun sempat unggul lewat gol Patrick Reichhold pada menit ke-62, 2 gol dari Nguyen Tien Linh membalikan kedudukan menjadi 2-1 untuk Vietnam. Kevin Ingreso sempat menyamakan kedudukan menjadi 2-2 pada menit ke-89, namun Pham Tuan Hai menjadi pahlawan bagi Vietnam dengan golnya pada menit ke-5. Pelatih Filipina Tom Saintfiet menerima kekalahan timnya di markas Vietnam. Saya ingin mengucapkan selamat kepada tim Vietnam dan suasana yang dibawakan para penggemar hari ini, ucap Saintfiet. Saya di sini bukan untuk mengevaluasi tim Vietnam, tetapi untuk bekerja dengan tim Filipina, tambahnya. Pelatih asal Belgia itu menilai anak asuhnya telah bermain dengan baik. Dalam pertandingan ini, tim saya banyak melakukan serangan berbahaya, hasil imbang akan lebih baik. Saya menyesali hasil ini. Meskipun sudah dipastikan gugur, Saintfiet berjanji untuk memberikan perlawanan sengit terhadap Indonesia pada laga terakhir grup F. Ia bahkan tidak segan meminta dukungan supporter Vietnam untuk menaklukkan tim Garuda di kandang. Saya berharap juga mendapat dukungan dari supporter Vietnam di laga terakhir, ucap Saintfiet.
Mantan pelatih Gambia itu secara terang-terangan ingin membantu Vietnam lolos ke putaran ketiga. Jika kita menang melawan Indonesia dan Vietnam menang melawan Irak, tim Vietnam akan terus maju, tutur Saint Viet. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything. Drama ruang ganti, Hernando Ari terpuruk, Erick Thohir beri motivasi mengguncang timnas. Hernando Ari merasa sangat terpukul di ruang ganti timnas Indonesia. Kiper andalan skuad Garuda ini sebenarnya tampil cukup baik saat melawan Irak pada Kamis dalam kurung 6/6, namun di tengah tekanan pertandingan, ia melakukan kesalahan fatal. Kesalahan tersebut memberi peluang bagi Irak untuk mencetak 1 gol dan mendapatkan 1 penalti. Dalam unggahan di Instagram, Ketua Umum PSSI Erick Thohir terlihat jelas kekecewaan Hernando terhadap dirinya sendiri. Ia tampak lemah saat berdiri dari kursinya di ruang ganti. Erick Thohir kemudian memberikan motivasi tambahan kepada Hernando dan seluruh tim, menekankan pentingnya untuk segera bangkit. Dalam kurung, Hernando, kenapa? Tidak ada salah-salahan, tidak ada salah-salahan. Main bola bukan 1 atau 2 orang, kita main bersebelas. Tidak ada salah-salahan, ujar Erick Thohir. Selanjutnya, Erick memberikan arahan kepada pemain lain di ruang ganti, mengingatkan mereka untuk tetap fokus karena Filipina bukan lawan yang bisa dianggap enteng. Ia menegaskan bahwa mereka harus menunjukkan permainan yang lebih baik untuk meraih hasil maksimal bersama skuad Garuda. Saya cuma mau mengingatkan, lawan Filipina tidak mudah. Kalian harus bisa main lebih baik dari hari ini, tegasnya.